Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan terkait salah satu mata kuliah entomologi pertanian tentang perilaku serangga. Yang dimana ada anggota kelompok kami, yang pertama ada Imanda Lintang Prakoso, yang kedua ada Bagus Satrio Paradika, yang ketiga ada Sinta Miftahul Jana, yang keempat ada Nabil Ansari Fajri, yang kelima ada Maulida Zakiatul Miski, dan yang keenam ada Dwi Rahmadia Putri. Pada topik pembahasan kali ini, yang pertama itu ada perilaku makan, yang kedua ada perilaku perlindungan, yang ketiga ada perilaku reproduksi, yang keempat ada penyebaran dan migrasi, dan yang kelima ada dormansi. Yang pertama yaitu ada perilaku makan. Sebelum memasuki perilaku makan, yang pertama itu ada preferensi, di mana preferensi merupakan ketertarikan serangga terhadap inang. Nah, interaksi serangga dengan tanaman yaitu serangga menghampiri tanaman. Preferensi dipengaruhi oleh sifat fisiologi dan morfologi tanaman. Sifat tersebut dapat merangsang kegiatan makan serangga atau kegiatan peletakan telur serangga. Proses pemilihan inang oleh serangga yaitu melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada penemuan inang. Pada penemuan inang sendiri yaitu menggunakan mekanisme yang melibatkan fototaksis, geotaksis, preferensi tempat, dan kelembapan. Yang kedua yaitu ada penemuan inang. Pada penemuan inang ini umumnya menggunakan mekanisme yang melibatkan tanggap olfaktori dan penglihatan. Yang ketiga yaitu ada pengenalan inang. Pada pengenalan inang ini yaitu proses mencicipi dengan adanya rangsangan olfaktori, rasa, dan raba akan membantu serangga mengenal inang. Tanaman bisa bersifat pagostimulan, yaitu memberikan efek makan terus-menerus yang artinya menerima inang, dan pagodeteran yang artinya memberikan efek anti makan atau penolakan inang. Yang selanjutnya yaitu penerimaan inang. Pada penerimaan ini yaitu adanya senyawa-senyawa kimia khas yang dikandung inang akan membuat serangga dapat menerima inang tersebut. Yang kelima yaitu kesesuaian inang, di mana tanaman yang tidak mengandung racun tetapi mengandung zat makanan yang sesuai akan menunjang proses perkembangan serangga. Oke, baik. Selanjutnya itu ada perilaku makan serangga. Yang pertama itu ada detrivora, yang dimana serangga yang memakan bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Contohnya itu seperti maggot. Dan yang kedua itu ada herbivora, yang dimana serangga memakan hanya tumbuhan. Contohnya ulet grayak, Spedoptera litura, merusak daun. Yang ketiga itu ada karnivora, memakan serangga lain, bisa jadi predator alami. Contohnya itu laba-laba. Nah, seperti yang teman saya jelaskan tadi, di mana serangga herbivora itu memiliki nama lain yaitu sebagai Phytophagus. Nah, Phytophagus sendiri ini menjadi terbagi 3. Yang pertama ada Monofagus, di mana Monofagus ini memakan satu jenis tanaman, contohnya ada Nilapa vartarugens, jadi dia hanya memiliki satu inang. Selanjutnya yaitu ada Polyphagus. Untuk Polyphagus sendiri yaitu memakan berbagai jenis tanaman namun dalam satu famili yang sama. Contohnya yaitu ada Plutella xylostella, dan yang terakhir ada Oligofagus. Nah, pada Oligofagus ini memakan lebih dari satu famili, contohnya yaitu ada Spodoptera litura. Selanjutnya perilaku perlindungan serangga, di mana perilaku perlindungan ini itu untuk melindungi diri dari ancaman atau predator. Yang pertama itu ada autotomi, di mana autotomi ini perilaku serangga dengan melepaskan salah satu bagian dari tubuhnya untuk menghindari ancaman atau mengalihkan perhatian pemangsa. Jadi contohnya pada belalang tongkat. Nah, pada belalang tongkat ini dia ini memiliki otot khusus yang memungkinkan untuk melepaskan kaki sendi yang lemah. Kemudian yang kedua itu ada thanatosis. Thanatosis ini perilaku serangga ketika diganggu akan berpura-pura mati. Contohnya ada Calosebruchus sinensis. Kemudian yang ketiga ada perdarahan refleks. Nah, perilaku pertahanan ini itu mengeluarkan hemolimfa melalui sendi yang mengandung racun, berfungsi sebagai mekanisme pertahanan kimia, contohnya kumbang blister. Yang keempat itu ada sekresi pertahanan. Sekresi pertahanan atau pengeluaran zat khusus yang biasanya berupa racun menjauhkan pemangsa darinya, contohnya kumbang bombardil. Nah, pada kumbang bombardil ini dengan mengeluarkan cairan yang panas dan beracun itu sebagai respon pertahanan terhadap ancaman. Kemudian ada perilaku suara. Respon serangga terhadap suara di sekitarnya biasanya untuk melindungi diri dari predator. Jadi pada ngengat arsit ini,
Dia memiliki timpana pada bagian metatoraks bagian belakang itu berfungsi sebagai telinga. Jadi kelelawar kalau berburu dengan ekolokasi, nah ketika mengeluarkan suara ultrasonik, si ngengatnya ini bakalan mendeteksi suara itu sehingga akan menghindar dari mangsanya. Ya, tuh. Kemudian ada penyamaran warna. Perilaku ini menyembunyikan diri dengan menyatu sama warna lingkungan. Contohnya walking stick. Oke, selanjutnya ada memperlihatkan warna. Perilaku pertahanan dengan memperlihatkan warna yakni menampakkan pola mengejutkan untuk menakuti predator. Nah, pada bagian sayap belakang kupu-kupu burung hantu itu terdapat lukisan mata. Jadi ketika si kupu-kupu ini merasakan adanya bahaya, maka predator akan takut dengan lukisan mata tersebut. Nah, yang terakhir itu ada mimikri. Mimikri ada dua, ada Batesian mimikri dan Mullerian mimikri. Nah, Batesian mimikri ini tuh pada terjadi spesies yang tidak berbahaya meniru sama spesies yang berbahaya. Contohnya itu adalah dragonfly yang bermimikri menjadi lebah. Kemudian ada Mullerian mimikri, di mana spesies model ataupun spesies peniru ini sama-sama nggak disukai predator. Jadi antara kupu-kupu viceroy sama kupu-kupu monarch itu mereka hampir mirip. Jadi itu sebagai bentuk perlindungan, perilaku perlindungan. Oke. Selanjutnya ada perilaku reproduksi yang dibagi menjadi dua, yaitu perilaku kawin dan posisi bertelur. Perilaku kawin atau mating behavior yaitu rangkaian aktivitas yang dilakukan serangga untuk mencapai keberhasilan reproduksi. Perilaku ini tidak hanya mencakup proses fisik penyatuan alat kelamin atau kopulasi, tetapi juga seluruh tahapan sebelum dan sesudah kopulasi yang melibatkan komunikasi, pemilihan pasangan, hingga perilaku pasca kawin. Tahapan perilaku kawin serangga menurut Shahid et al. 2011, yang pertama ialah pencarian dan pengenalan pasangan. Serangga menggunakan berbagai cara untuk menemukan dan mengenali pasangan, seperti menggunakan feromon atau zat kimia penarik, suara, misalnya nyamuk jantan mengenali betina dari dengungan sayap, sinyal cahaya, contohnya itu kunang-kunang atau warna tubuh tertentu. Yang kedua ada ritual courtship atau rayuan. Banyak serangga melakukan ritual khas sebelum kawin seperti menari, menggetarkan sayap, atau menyentuh betina dengan antena atau kaki. Ritual ini bersifat spesifik pada setiap spesies dan penting untuk memastikan kecocokan serta mengurangi risiko salah kawin antar spesies. Nah, contohnya itu ada pada gambar, yaitu ngengat hantu, di mana ngengat hantu jantan menarik betinanya melalui perilaku yang dinamakan lacking, yaitu berkumpul di area tertentu untuk melakukan pertunjukan kawin. Dalam prosesnya ini, beberapa jantan melayang-layang di atas rerumputan pada malam hari. Mereka melakukan gerakan agresif seperti saling memukul dengan sayap. Nah, tujuannya ini adalah untuk menunjukkan kekuatan dan membentuk hierarki dominasi, sehingga betina bisa memilih jantan paling dominan atau atraktif. Dengan cara ini, jantan berkompetisi secara visual dan fisik demi menarik perhatian betina yang lewat di area tersebut. Yang ketiga ada kopulasi. Umumnya terjadi fertilisasi internal, di mana organ kelamin jantan atau aedeagus dimasukkan ke saluran reproduksi betina untuk mentransfer sperma. Beberapa spesies memiliki mekanisme unik, seperti bedbug yang menembus tubuh betina untuk memasukkan sperma. Yang keempat ada perilaku pasca kawin. Setelah kawin, betina mengalami perubahan fisiologis dan perilaku yang dipicu oleh protein cairan semen atau seminal fluid protein atau SFPS dari jantan. Perubahan ini meliputi peningkatan asupan nutrisi, ekspresi gen reproduksi, ovulasi, penyimpanan sperma, hingga perubahan perilaku serta peningkatan makanan atau tidur, serta pengurangan keinginan kawin ulang. Nah, di sini ada salah satu contoh perilaku kawin belalang sembah. Perilaku kawin belalang sembah atau Mantis religiosa memiliki ciri khas unik.
berupa kanibalisme seksual. Nah, berikut merupakan penjelasan dari Sugiarto 2018. Yang pertama, pendekatan dan kopulasi, di mana jantan mendekati betina dengan sangat hati-hati, biasanya dari belakang untuk menghindari serangan betina yang lebih besar dan agresif. Setelah berhasil mendekati, jantan naik ke punggung betina dan melakukan kopulasi yang bisa berlangsung selama beberapa jam. Yang kedua, ada kanibalisme. Nah, selama atau setelah kopulasi, betina sering memakan kepala atau bagian tubuh jantan. Meskipun kepala terputus, jantan tetap dapat melanjutkan kopulasi karena fungsi syaraf yang mengatur kawin berada di toraks dan abdomen, bukan di kepala. Selanjutnya ada manfaat evolusi. Nah, kanibalisme ini memberikan keuntungan bagi betina berupa asupan protein tambahan yang penting untuk produksi telur dan perkembangan embrio. Sedangkan bagi jantan, kehilangan kepala justru memperpanjang durasi kopulasi sehingga meningkatkan keberhasilan reproduksi. Baik, selanjutnya ada posisi bertelur dari serangga, di mana posisi bertelur atau oviposisi merupakan serangkaian tindakan dari serangga yang dilakukan untuk memilih tempat yang optimal untuk meletakkan telurnya. Biasanya dilakukan oleh dari serangga betina. Tujuan utama dari perilaku ini adalah untuk meningkatkan peluang hidup dari keturunannya dengan memastikan bahwa telur yang diletakkan di tempat yang aman dan juga kaya akan nutrisi. Selain itu juga cocok untuk perkembangan dari larvanya. Di mana tahapan dan faktor yang mempengaruhi perilaku oviposisi meliputi yang pertama, pemilihan lokasi oviposisi, di mana serangga betina biasanya menggunakan berbagai isyarat sensorik seperti isyarat kimia, contohnya adanya kairomon atau aliomon dari serangga maupun organisme lain. Yang kedua, ada isyarat visual seperti warna dan bentuk tanaman yang menarik bagi serangga. Yang ketiga, ada isyarat mekanik seperti tekstur permukaan dari bagian tanaman. Selanjutnya, ada penempatan telur, di mana serangga memiliki strategi untuk meletakkan telur yang sangat beragam, tergantung dari spesies dan juga habitat dari serangga. Yang pertama, ada ekspos telur di permukaan daun, seperti kupu-kupu contohnya. Yang kedua, dengan menyisipkan telur ke dalam jaringan tanaman dengan menggunakan ovipositor yang tajam. Contohnya ada lalat buah. Yang ketiga, dengan menanamkan telur di dalam tubuh inang. Biasanya dilakukan oleh serangga parasitoid, contohnya Trichogama. Yang ketiga, ada perlindungan telur. Setelah serangga meletakkan telur, beberapa serangga melindungi telurnya dengan cara struktur khusus dan juga perilaku sosial, di mana struktur khusus merupakan tindakan yang dilakukan oleh serangga untuk melindungi telur dengan cara memberi lapisan lendir maupun busa pada telur, misalnya pada Spodoptera. Sedangkan perilaku sosial biasanya dilakukan oleh serangga dengan menjaga telur di area peletakan telur. Contohnya ada kecoa ataupun belalang. Selain dari tiga tadi, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi seperti kondisi lingkungan, dari suhu, kelembapan, dan juga ketersediaan makanan untuk larva sangat menentukan keputusan dari serangga untuk melakukan oviposisi. Serangga betina bisa saja menunda bahkan mengubah lokasi oviposisi jika kondisi lingkungan tidak mendukung perkembangan dari keturunannya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke penyebaran dan migrasi. Nah, jadi teman-teman, penyebaran itu adalah proses serangga berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menjelajahi habitat baru. Semua serangga memiliki kemampuan bergerak, namun dalam skala yang berbeda-beda. Nah, beberapa hanya bergerak beberapa sentimeter, namun ada beberapa yang mampu berpindah ratusan kilometer. Sedangkan migrasi adalah bentuk penyebaran jarak jauh yang terjadi secara teratur dan berulang. Umumnya untuk menghindari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti musim dingin dan atau kekurangan makanan. Nah, migrasi biasanya dilakukan oleh serangga yang memiliki sayap. Oke, selanjutnya ada tujuan migrasi. Nah, jadi tujuan dari migrasi itu sendiri yang pertama itu ada mencari habitat baru, yang kedua menghindari tekanan lingkungan, dan yang ketiga menjaga kelangsungan hidup spesies. Nah, perpindahan tempat serangga ini sering dilihat sebagai cara adaptasi serangga terhadap sumber daya yang berfluktuasi secara spasial, baik secara musiman maupun secara tidak terprediksi menurut Deagle dan Drake pada tahun 2007. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi migrasi serangga. Yang pertama itu ada suhu dan musim. Banyak serangga bermigrasi untuk menghindari musim dingin atau suhu yang ekstrim. Yang kedua, ketersediaan makanan. Jika sumber makanan menipis, biasanya serangga akan mencari lokasi lain untuk mendapatkan sumber makanan yang lebih banyak. Yang ketiga, ada kompetitor dan predator.
yang dimana serangga bermigrasi untuk menghindari musuh alami termasuk entomopatogen dan parasitoid sosial. Yang ketiga itu ada reproduksi, yang dimana beberapa spesies bermigrasi ke lokasi tertentu untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, contoh migrasi yang dilakukan oleh serangga yang pertama itu ada monarch butterfly, yang dimana spesies ini bermigrasi secara multigenerasi dari wilayah timur laut Amerika Utara ke Meksiko setiap tahun untuk menghindari musim dingin. Selama perjalanan panjang ini, beberapa generasi kupu-kupu terlibat dalam siklus hidup migrasinya, menjadikan perilaku ini sebagai adaptasi evolusioner yang luar biasa. Yang kedua ada Panther Lady, yang dimana spesies ini melakukan migrasi dari Afrika Utara menuju Eropa bagian utara pada setiap musim semi. Migrasi ini merupakan salah satu migrasi serangga terpanjang dan terluas di dunia jika melibatkan beberapa generasi selama prosesnya. Selanjutnya kita masuk ke dormansi, yang dimana itu ada beristirahat dan dipause. Baik, yang pertama itu dormansi, yang dimana serangga memang tidak tidur seperti manusia dengan siklus tidur yang teratur. Mereka lebih mengalami keadaan istirahat yang disebut dengan torpor atau dormansi untuk menghemat energi dan bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Ritme pada serangga disebut jam biologis atau biological clock, yang dimana biological clock ini memungkinkan arthropoda menentukan kapan waktu beraktivitas dan beristirahat. Adanya suatu ritme pada serangga mengakibatkan pembagian dua kelompok hidup, yaitu ada diurnal, aktif pada siang hari, dan nokturnal, aktif pada malam hari, menurut Yasmin et al. 2021. Nah, salah satu bentuk dari dormansi itu ada dua, ada hibernasi dan estivasi. Yang pertama itu ada hibernasi. Hibernasi merupakan bentuk dormansi pada suhu rendah atau musim dingin. Dalam fase ini, serangga akan menghentikan aktivitas eksternal dan metabolisme menurun secara drastis. Hal ini umum terjadi di zona suhu rendah, terutama di bawah 15 derajat Celcius. Yang kedua ada estivasi, yang dimana merupakan dormansi yang terjadi akibat suhu tinggi ataupun kekeringan, biasanya pada musim panas. Nah, estivasi bertujuan untuk menghindari kerusakan fisiologis akibat suhu di atas batas toleransi, yakni pada suhu 38 sampai 45 derajat Celcius, di mana aktivitas eksternal serangga mulai terganggu. Oke, baik. Ya, materi terakhir itu ada di diapause. Itu adalah kondisi dormansi yang terprogram secara genetik dan dikendalikan oleh hormon yang terjadi pada serangga. Ciri utamanya adalah penurunan metabolisme dan penghentian perkembangan untuk menghadapi kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Tujuannya itu untuk menghindari suhu ekstrim, menghemat energi, dan menunda reproduksi dan pertumbuhan sampai kondisi membaik. Contohnya itu kupu-kupu monarch. Yang pertama itu ada di tahap diapause, itu dewasa atau imago, perilakunya bermigrasi ribuan kilometer ke tempat lebih hangat dan memasuki fase tidak kawin. Yang terakhir itu ada fungsi bertahan selama musim dingin, baru aktif berkembang biak di musim semi. Baik, ini merupakan glosarium yang ada pada pembahasan kali ini. Jadi tujuan glosarium ini adalah istilah-istilah ilmiah yang ada pada pembahasan ini biar teman-teman bisa lebih familiar terhadap istilah-istilah tersebut. Dan ini daftar pustaka yang kita gunakan selama pembuatan materi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.